Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dari Muslimah BRTV dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam pandangan kasih sayangnya Allah, dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah putus-putusnya Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga nikmat yang begitu banyak kita tidak sanggup untuk menghitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu hitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bertangkai salam senantiasa kita kirimkan, kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak pada hari kiamat kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penyebab dicabut keberkahan di dalam rumah. Pemirsa, setiap kita, siapapun orangnya, tentu menginginkan di dalam rumahnya ada kebaikan. Tidak ada satupun siapapun orangnya yang mau di rumahnya itu ada keburukan-keburukan. Tentunya kebaikan yang ada di dalam rumah itu karena adanya keberkahan yang Allah turunkan di dalam rumah kita. Karena ketika seseorang atau ketika rumah diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah itu akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang turun dalam rumah tangga seseorang itu bisa jadi keberkahan itu akan Allah berikan berupa rizki yang berkah berlimpah ruah. Bisa jadi dalam hal rizki iman, rizki sehat, rizki segala-galanya. Tetapi ketika seseorang jauh dari keberkahan, maka di dalam rumah tersebut
tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita rasakan. Bisa jadi orang yang jauh dari keberkahan dalam rumah tangganya, maka pasti akan terjadi berbagai macam masalah yang timbul dalam rumah tangganya. Suami berantem dengan istri, anak-anak yang bermasalah, segala sesuatu yang buruk kita rasakan dalam rumah kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sebab-sebab hilangnya keberkahan di dalam rumah. Apa penyebab rumah kita jauh dari keberkahannya Allah? Karena keberkahan itu adalah ziyadatu fil khair, bertambah-tambah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah Allah turunkan keberkahan, maka seluruh penghuni rumah akan merasakan kebaikan-kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab rumah jauh dari keberkahan? Yang pertama, ketika di dalam rumah, di mana penghuni rumah tersebut mereka sudah mulai meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Pemirsa, penyebab pertama kenapa keberkahan tidak kita rasakan di dalam rumah tangga kita. Yang pertama, ketika penghuni rumah sudah mulai meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Penghuni rumah sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, lebih-lebih dibacakan suratul Al-Baqarah. Jelas bagi kita, ketika sebuah rumah para penghuninya sudah tidak lagi mau membaca Al-Quran, maka rumah tersebut menjadi rumah yang akan jauh dari keberkahannya Allah. Jadi rumah yang di situ akan banyak keburukan-keburukannya. Karena kata baginda Nabi, di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu, maka syaitan akan senantiasa mengganggu, menggoda penghuni rumahnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi pemirsa, penyebab rumah tidak diturunkan keberkahan, kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tersebut jauh dari ketenangan, jauh dari kedamaian. Rumah yang tidak ada nilai-nilai kebaikannya, rumah yang di dalamnya penghuninya sudah meninggalkan untuk tidak mau lagi membaca Al-Quran. Makanya dianjurkan sekali kita setiap hari kita membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar baca surah Al-Baqarah, kita baca surah-surah Al-Quran yang insya Allah akan mengundang keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi, ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi keberkahan bagi kita yang membacanya. Bahkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu sekalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu nanti akan menjadi penolong, syafaat yang akan menolong kita, yang akan berikan pertolongan kepada kita nanti pada hari kiamat. Ketika dosa kita banyak, kita berharap ketika di hari kiamat nanti kita diberikan pertolongan-pertolongan. Lebih-lebih orang yang sering membaca Al-Quran. Maka Al-Quran yang dia baca di dunia, Al-Quran itu akan berdampak begitu besar terhadap orang yang membacanya. Bahkan kata Rasulullah, kalau di rumah itu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan terasa lapang, terasa luas bagi penghuni rumahnya. Dan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu, maka setan-setan akan pergi, akan meninggalkan rumah tersebut. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran, maka akan keluar orang-orang yang baik dari dalam rumah tersebut. Akan keluar kebaikan-kebaikan yang banyak dari penghuni rumahnya, dari suaminya, dari anak-anaknya, bahkan dari siapapun yang tinggal di dalam rumah tersebut. Yang kedua, penyebab kenapa keberkahan dicabut dalam rumah tangga kita atau dalam rumah kita. Yang kedua adalah ketika penghuni rumah itu tidak lagi menanamkan ketakwaan dan keimanan. Tidak
menganjurkan untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah sekiranya sebuah keluarga, sebuah penduduk, sebuah keluarga mereka orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, maka Allah akan turunkan, Allah akan limpahkan rezeki yang barokah dari atas langit, dan Allah akan keluarkan rezeki yang berkah dari bawah bumi. Jadi pemirsa, ketika rumah di dalamnya penghuninya tidak lagi menganjurkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan di hadapan Allah, sehingga kata Rasulullah di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu rajulun, sesungguhnya kasih sayang Allah tercurah kepada seorang suami yang ketika dia bangun di malam hari, dia bangunkan istrinya untuk bangun di malam hari. Rahimallahu imra'atun, kasih sayang Allah tercurah limpah kepada seorang perempuan, seorang istri yang ketika dia bangun di malam hari, dia bangunkan suaminya, dia bangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah dengan ketaatan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di antara penyebab kenapa rumah kita tidak mendapatkan keberkahan, yang kedua, penghuni rumahnya tidak lagi menanamkan ketakwaan dan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, seorang orang tua tidak pernah memerintahkan anaknya untuk beribadah, anaknya tidak sholat, dibiarkan dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, ini penyebab keberkahan dicabut dalam rumah kita. Dan yang ketiga, kenapa keberkahan tidak turun dalam rumah kita? Yang ketiga adalah jarangnya seseorang itu berbagi makanan di dalam rumahnya. Apakah dengan tetangga, atau dengan saudara, atau dengan tamu yang datang ke rumah kita. Pemirsa, jarang berbagi makanan kepada, baik itu kepada tetangga, kepada saudara, kepada tamu yang datang ke rumah kita. Karena di antara penyebab rezeki kita berkah itu ketika kita berbagi makanan kepada siapapun, apalagi orang-orang yang masuk ke dalam rumah kita. Termasuk di antara perkara yang bisa mengangkat derajat kita, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab rumah kita jauh dari keberkahan, jarangnya berbagi makanan kepada, apakah kepada tetangga, kepada saudara, atau kepada orang yang ada di dalam rumah kita itu sendiri, ataupun kepada tamu yang masuk ke dalam rumah kita. Karena setiap tamu yang datang, maka tamu yang datang membawa 1000 rahmat yang insya Allah akan mendatangkan kasih sayangnya Allah bagi penghuni rumahnya. Dan yang ketiga, kenapa keberkahan tidak turun dalam rumah tangga kita? Tidak bersyukur atas nikmat Allah, sering mengeluh terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya. Banyak mengeluh, sedikit bersyukur. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita menjadi orang yang ingin Allah tambahkan nikmatnya, maka Allah telah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Niscaya kalau kamu pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Tidak akan mensyukuri nikmat yang kecil, tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar, yang kecil aja tidak kita syukuri. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ditambahkan keberkahan dalam rumah tangga kita, hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa pandai bersyukur, mensyukuri setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Qanaah dalam kehidupan rumah tangga kita, menerima pemberian Allah meskipun sedikit, insya Allah itu akan mengundang keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, bersyukur merupakan pintu pembuka keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal perbuatan kita, maka Allah akan tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Bukan hanya itu saja, orang yang pandai bersyukur hatinya akan menjadi hati yang bahagia, hati yang tenang, hati yang penuh dengan ketenteraman. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah.
Terima kasih Anda masih menyaksikan dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab kenapa keberkahan dicabut dalam rumah kita, tentunya perkara yang lainnya yang harus kita hindari adalah tidak bangun di pagi hari, melewatkan waktu untuk beribadah di pagi hari. Bahkan waktu pagi kita pergunakan untuk tidur. Padahal Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya di pagi hari. Di waktu subuh Rasulullah senantiasa mendoakan kita umatnya. Apa doa Rasulullah di pagi hari? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Umat yang seperti apa yang mendapatkan keberkahan, yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW? Umat yang bangun di pagi-pagi hari, di awal waktu dia bangun, dia melaksanakan sholat, kemudian dia berzikir, sehingga tidak diperkenankan kita tidur sesudah sholat subuh, walaupun hukumnya makruh. Kenapa? Karena pagi hari waktu di situ Allah turunkan rezeki kepada kita semua. Waktu Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Bahkan barang siapa yang sesudah sholat subuhnya dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari di pagi hari itu, Allah akan jamin rezeki dunianya dia. Ada dua waktu yang harus kita jaga untuk senantiasa kita berzikir mengingat Allah. Yang pertama, sesudah ba'da subuh kita berzikir, kita mengingat Allah di waktu pagi. Maka kalau kita berzikir sampai terbitnya matahari, maka Allah akan jamin rizki zohir kita di hari itu, diberikan rizki yang berkah, yang berlimpah. Dan sesudah ba'da asar, kita usahakan juga kita berzikir, kita hidupkan waktu sesudah sholat asar, karena waktu saat di mana amal kita diangkat ke hadapan Allah dalam satu hari itu sesudah ba'da asar, sebelum terbenamnya matahari. Barang siapa yang berzikir sesudah sholat asar sampai terbenamnya matahari, Allah akan berikan dia rizki batinnya. Allah jaga keimanannya, Allah jaga ketauhidannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa perkara-perkara yang menyebabkan keberkahan jauh dari rumah kita atau tidak diturunkan keberkahan, kebaikan-kebaikan dalam rumah kita? Tentunya yang selanjutnya adalah jarangnya penghuni rumah membaca istighfar. Membaca istighfar itu bukan hanya sekedar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu bisa mendatangkan rizki, menurunkan hujan yang lebat dari langit. Bahkan dengan kita membaca istighfar, Allah akan tutupi aib-aib kita. Allah akan tutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah kepada Nabi Nuh alaihissalam, berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Allah, karena Allah zat yang akan menerima taubat-taubatmu, yang akan menerima ampunan-ampunan dari kita. Kemudian perkara yang akan menyebabkan rumah kita jauh dari keberkahan adalah di dalam rumah banyak maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Jadi pemirsa, jangan sampai di dalam rumah kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tidak melaksanakan sholat, termasuk salah satu kemaksiatan yang menjadi penghalang keberkahan turun dalam rumah kita. Jangan sampai rumah tangga kita di dalamnya penghuni rumahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menghalangi keberkahan turun dalam rumah tangga kita adalah tidak mau berinfak. Tidak mau berinfak dan bersedekah. Karena kenapa kita harus bersedekah? Setiap pagi ketika Allah turunkan, ketika Allah terbitkan matahari, maka ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat itu senantiasa mendoakan kepada siapapun orang yang berinfak, bersedekah di hari itu. Ya Allah, beri ganti kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Berikan keberkahan dalam hidupnya. Sehingga kalau dalam rumah tangga kita orang yang jarang berinfak dan bersedekah, itu pun penyebab keberkahan tidak akan turun dalam rumah tangga kita. Karena senantiasa setiap pagi malaikat yang Allah utus untuk mengeringi terbitnya matahari mendoakan agar orang yang berinfak diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apalagi tentunya yang menghalangi keberkahan turun dalam rumah tangga kita ketika seseorang masuk ke rumahnya tidak mengucapkan salam dan tidak memulai dengan mengucapkan basmalah. Usahakan ketika kita pulang dari manapun, ketika kita masuk ke dalam rumah kita tidak nyelonong masuk ke dalam rumah, tapi kita ucapkan salam, kita baca basmalah. Kenapa? Ketika seseorang pulang dari manapun, dari bekerja, dari sekolah, dari apapun, beraktivitas, dia masuk rumah, dia mengucapkan basmalah, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat kita bermalam di rumah ini. Dan ketika kita mengucapkan salam, salam itu merupakan doa yang kita mintakan kepada Allah untuk keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah agar tercurah limpah kepada kita sekeluarga di dalam rumah tangga kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang menjadi penghalang keberkahan dalam rumah tangga kita, termasuk kezoliman yang dilakukan oleh pasangan hidup kepada, baik itu kezoliman seorang suami kepada istri ataupun kezoliman seorang istri kepada suami, itu penghalang keberkahan turun dalam rumah tangga kita. Jadi pemirsa, kalau mungkin saat ini kita dalam kondisi diberikan keberkahan oleh Allah, kenikmatan, kita hidupnya nyaman, tentram, pasangan kita soleh, anak-anak kita anak yang bakti kepada orang tua, tentunya kita harus pertahankan keberkahan Allah ini kepada diri kita. Karena banyak mungkin tetangga-tetangga kita yang tidak menyukai keberkahan itu ada pada diri kita. Dengan cara apa? Kita pertahankan nikmat. Di atas nikmat itu kita biar bisa senantiasa langgeng nikmat itu yang ada pada diri kita. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar nikmat tersebut tidak menjadi hasad bagi orang lain. Kita senantiasa minta kepada Allah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga nikmat itu senantiasa ada pada diri kita. Karena banyak orang yang tidak menyukai ketika seseorang beri nikmat, mungkin tidak semua orang suka nikmat itu ada pada diri kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan lewat kajian pada hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang rumah kita, rumah-rumah yang diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilimpahkan banyak kebaikan-kebaikan bagi para penghuni rumahnya, sehingga rumah kita menjadi rumah yang baiti jannati, rumah bagaikan surga sebelum surganya Allah Subhanahu wa taala, yang penghuninya merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, kebahagiaan dan ketentraman. Pemirsa, mari sama-sama di akhir kajian dari Muslimah kita berdoa, semoga doa yang kita panjatkan, yang kita aminkan dalam hati kita masing-masing, doa yang diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul wa fi ta'ati walidain. Ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah, umur yang kami pergunakan untuk taat kepada Engkau, taat kepada Rasul Engkau. Wa sahih ajzadana wa nawwir qulubana wa wasyi arzaqona. Ya Allah, lapangkan dan luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna wa an syarri afidna. Dekatkan kami dengan kebaikan, dekatkan kami dengan perbuatan-perbuatan yang baik, jauhkan kami semua dari kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, penuhi kebutuhan kami ya Allah, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.